Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dan bersama kami di studio saat ini juga telah hadir anggota Dewan Pakar Tim Sukses Prabowo Hatta, Hidayat Nur Wahid dan tim ahli Jokowi JK, Andreas Pareira. Selamat siang Pak Hidayat dan juga Pak Andreas, bergabung bersama Ibu Dewi di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan ini, terlebih dulu saya ingin ajak tamu-tamu saya yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah untuk menyimak kembali sebenarnya ada hal yang terjadi dalam 2 debat terakhir ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Berikut cuplikannya. Dalam hal ini sependapat dengan Pak Jokowi, iya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi dan kita harus mendidik dan kita harus menyiapkan dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Saudara Joko Widodo dan saudara-saudara sekalian, ini tim penasihat saya mengatakan apapun nanti jangan pernah setuju dengan yang disampaikan saudara Joko Widodo. Jangan pernah setuju. Itu nasihat, tapi saya ini bukan politisi profesional. Saya kalau ide yang bagus, saya harus bilang bagus. Jadi saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar penasihat saya. Saya ya sejalan dengan saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus gak setuju? Kalau yang idenya bagus gak setuju, ya kan? Maaf ya, kali ini saya nggak ikuti penasihat saya. Ya baik, langsung saja Pak Hidayat, ini ada apa dengan Pak Prabowo sehingga kayaknya sering sekali sekarang setuju dengan pernyataan dari Jokowi? Ya, saya kira secara prinsip beliau sedang menampilkan tentang jati diri beliau yang memang bersikap dasar sebagai seorang profesional militer gitu ya. Kalau Anda baik ya saya dukung Anda, siapapun Anda. Jadi ketegasan beliau untuk bersikap mendukung siapa, kebenaran dari manapun datangnya, saya kira itu satu hal yang justru harus dikembangkan ya. Kita nggak boleh gengsi untuk mengakui kebaikan dan tanda kutip kompetitor kita hanya karena dia adalah kompetitor kita, nggak boleh. Tetapi kalau ketika mungkin pada debat yang kedua itu kan sekali mengatakan sependapat, kemudian itu menuai simpati dari masyarakat seperti itu, melihat itu suatu hal yang wah luar biasa, efek surprise seperti itu dalam satu debat. Kemudian di debat berikutnya ini saya catat ada sekitar hampir mungkin 3 kali Pak mengatakan sependapat. Ya karena secara prinsip gini ya, saya kira kita juga tidak bisa maksa orang untuk kemudian asal beda gitu. Sebab sikap asal beda pun juga belum tentu benar ya. Saya kira justru bangsa perlu dididik untuk mengakui kalau baik ya kita dukung siapapun dia. Kalau nggak bagus, sekalipun tadi beliau bilang tim apa? Nah itu bagaimana? Tim penasihatnya, bukan tim pakarnya, tim penasihatnya, bukan tim sukses, tim penasihat beliau. Ya saya kira itu bagian-bagian dari bahwa beliau ingin menegaskan bahwa beliau punya kepribadian dan beliau akan mendukung yang baik dari manapun datangnya. Dan saya kira yang perlu dikembangkan. Itulah bagian dari yang akan mengokohkan NKRI kita, Pak. Bineka, kita memang bineka, tapi kan tetap tunggal ika juga. Beragam kita boleh, tapi kalau kita satu Indonesia, maksudnya kita hormati, ente bukan orang Indonesia loh, kan nggak gitu juga. Saya kira justru beliau sedang mengajarkan pada bangsa Indonesia untuk menghormati nilai-nilai yang lebih umum. Dari manapun juga datangnya, kita siap untuk mendukung, siap bekerja sama, dan dengan cara itu kita akan menghadirkan berpolitik itu bukan bermusuhan. Berpolitik itu bukan mencari seteru, bukan mencari masalah, membuat fitnah, black campaign untuk kemudian membuat Indonesia ini menjadi negeri yang tidak aman. Berpolitik itu adalah satu sarana untuk menghadirkan kompetisi yang fair, untuk kemudian silahkan rakyat untuk memilih. Oke, Pak Andreas, bagaimana tanggapan dari Pak Andreas sendiri? Ya, berdebat juga bukan bermusuhan gitu. Dalam arti bahwa kalau kita berbeda pendapat, itu juga bukan bermusuhan, tapi kita mempresentasikan diferensiasi gitu. Diferensiasi antara ya caleg Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Capres Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Nah, di sini justru ya rakyat ingin melihat gitu. Tapi juga memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayat,
Memang betul gitu bahwa ada hal-hal yang juga di mana ada persamaan kita perlu yang menyatakan bahwa kita sama gitu. Sejauh itu memang genuine gitu. Genuine dalam arti memang ini Kalau Pak sama. Andreas sebenarnya genuine nggak? Disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada beberapa, saya catat ada 4 kali gitu ya. Ada juga ada sisi yang pertama worthless gitu. Di mana tidak ada ide lagi gitu. Tidak ada ide untuk ya udah sama aja. Gitu. Nah di sini sebenarnya dalam hal ini yang pertama di debat yang sebelumnya itu, kalau kesan saya itu pertama worthless. Jadi tidak ada kata-kata lagi yang mau disampaikan. Sehingga oke, saya akui bahwa memang sama, kami sama gitu. Nah, meskipun seharusnya itu ada ide lain gitu yang disampaikan. Juga tadi malam saya catat ada 2 kali gitu. Ketika perdebatan yang menyangkut TKI. Nah, di situ juga saya lihat ini soal apa? Soal pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan. Nah, di situ juga saya lihat memang Pak Prabowo akhirnya sama menyatakan bahwa saya sama dengan Pak Jokowi, tapi sebenarnya seharusnya dia menampilkan sesuatu yang berbeda gitu dari cara pandang dia, karena ini soal pengetahuan dan pengalaman gitu. Baik, tapi itu kan terpulang lagi ke bagaimana masyarakat kemudian menilainya seperti itu apa yang disampaikan. Iya, tapi kalau kaitannya dengan TKI, malah justru sesungguhnya Pak Prabowo mempunyai bukan hanya pengetahuan, tapi bahkan pengalaman yang beliau sampaikan di situ. Bahkan beliau sudah datang ke Malaysia untuk kemudian secara langsung melakukan upaya-upaya pembelaan kepada salah satu TKW kita. Gitu. Jadi saya kira itu bukan juga sekedar masalah beliau tidak ada lagi yang disampaikan. Memang ada sisi-sisi yang kemudian sama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terkait dengan bahwa harus ada seleksi, itu pun nggak perlu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu peraturan perundangannya sudah begitu. Jadi beliau hanya sedang menyampaikan aturannya malah begitu. Baik, tahan dulu Pak Hidayat, Pak Andreas dan juga Ibu Devi. Kita nanti masih akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.